Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama dengan kami dari GBI Kalvari Misi Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, kita ada pagi ini untuk merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kita tidak ada di kuburan sekarang, tapi kita berada di ruang takhta bersama Dia yang sudah menang atas maut. Kita akan merayakan Dia, kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan, bukti kasih-Nya yang besar untuk kita. Kita tidak datang dengan kesedihan, tapi di atas kemenangan yang Kristus berikan kepada kita, kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bebaskan setiap roh saudara, terima anugerah kekuatan untuk bangkit di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kita akan berdiri dan meninggikan Dia dari pulau timur, dari Indonesia. Nama Tuhan Yesus dipuji dan disembah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di Jumat Agung ini katakan kepada Tuhan, aku sudah merasakan kasih-Mu. Aku sudah lihat bukti kasih-Mu dalam hidupku. Aku sungguh melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku sampai hari ini. Kalau kita ada sampai pagi ini bukan karena kita lebih baik dari mereka yang sudah meninggal. Bukan. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Mari ucapkan syukur dan serahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan
kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami tidak hidup lagi di dalam kehidupan lama kami Tuhan, tetapi kami memilih untuk hidup di dalam Engkau, kami memilih untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu dengan itu kami berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Kami datang dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga miliki Engkau Allah yang sudah memiliki kami, yang sudah menebus kami, yang sudah membangkitkan kami, maka menghidupkan kami Tuhan, sehingga kami bisa berdiri di hadirat Tuhan. Kami dilayakkan untuk menyembah selamanya sebagai Raja di atas segala raja, Allah yang sungguh-sungguh berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami. Maka pagi ini kami mau berdiri bersekutu bersama-sama dengan Engkau di perayaan hari kematian Engkau ini Tuhan. Kami mau berdiri di hadapan Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau, kami mau meninggikan akan Engkau Tuhan, sebab Engkau telah membangun kami Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kami dan Dia bersama-sama dengan kami. Dan itu kami ada di hadapan Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Di atas segala raja, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, baik kami datang berdiri maupun mereka mendengarkan lewat siaran langsung di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sama hadir di antara kami dan melawan setiap kami yang datang untuk menyembah Engkau dengan hati yang mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah, Raja di atas segala raja yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah Engkau ambil alih dan jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin Di Tuhan. dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan. Karena ada Bapa Allah yang telah sembelih untuk kita, menyucikan segala dosa kita. Mari kita deklarasikan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang mengurapinya, membebaskan kita, menghancurkan kuasa setan, menghancurkan kuasa maut. Di dalam nama Yesus. Haleluya.
bawa dengan hormat dan jujur kepada Tuhan. Amin. Kami memberikannya dengan sukacita, karena Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami berani percaya Kau membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat-Mu atas kami. Surga terbuka, langit terbuka di atas kami. Segala belalang, pelahap, pelompat, pengiri, kutuk, penyakit, sampar, wabah disingkirkan daripada kami, Tuhan. Amin. Ini hidup kami, Tuhan. Pertama-tama kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk membawa persembahan syukur kami. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan rumah tangga kami, studi anak-anak kami. Selalu ada masa depan untuk orang benar. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kami umat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur dan menghormati Tuhan dengan pemberian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan diangkat, kita nyanyikan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, karena salib-Mu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Tuhan. Ya, Biar ibadah kami berkenan kepada Tuhan. ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tanah hati kami yang terbaik tersedia untuk Tuhan. Amin Tuhan. Benih firman-Mu akan tertanam dan termeterai. Ya, Dan kami melakukannya di dalam nama Yesus. ya Jesus. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi yang sedang mengikuti lewat radio Misi Kalvari dan juga live streaming Facebook, Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasalnya yang kedua. Kita Filipi pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dengan bersuara semua yang di rumah, pastikan memegang Alkitab, apakah itu Alkitab dalam buku atau dalam smartphone. Ini ibadah, jangan saudara duduk seperti nonton film atau apa. Buka hati, buka kitab suci sehingga kita membacanya, mengaminkannya, roh kita menerima firman ini. Hati kita mengaminkannya. Bersama-sama ayat 8 sampai 11. 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan belajar dan taat sampai mati di kayu salib. Hari ini di seluruh dunia kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia sekarang tidak ada di kuburan atau di salib. Dia duduk di takhta dan memberikan kemenangan kepada kita. Perenungan firman Tuhan untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus, saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan kita baru membacanya. Dalam versi firman Allah yang hidup, saya coba membacanya. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib, seperti seorang penjahat. Tetapi karena inilah Allah meninggikan dia sampai ke sorga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan mendengar nama Yesus Kristus, segala lutut akan bertelut, baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul merendahkan diri dan taat sampai mati. Selalu kita bergumul dengan soal ketaatan. Ya. Ketaatan kita tidak akan pernah menjadi sempurna kalau kita tidak punya sikap merendahkan diri. Ya. Orang yang rendah hatilah yang bisa taat. Orang sombong tidak bisa. Bagaimana Yesus merendahkan dirinya? Ayat sebelumnya dikatakan dia telah mengosongkan dirinya.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita tidak bisa menjadi orang yang taat sampai mati kalau kita tidak merelakan diri kita untuk mengosongkan diri kita. Kalau kita sudah penuh dengan segala kesombongan, ambisi, kepentingan diri sendiri, Tuhan tidak bisa memenuhi kita dengan kepenuhannya. Dari prosesi kematian Yesus saya baca ulang-ulang sepanjang 1 minggu ini, baik di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sampai kemarin saya khotbah terus air mata udah jatuh enggak? Ya, mungkin beberapa orang ikut terputus karena ternyata sinyal dan semua terganggu di sini. Kita berharap besok sudah pasang wifi supaya kita bisa siaran dengan baik. Tapi betul-betul prosesinya itu sudah sangat menyedihkan. Bagaimana dia mengosongkan diri dan merendahkan dirinya, lalu dia itu sampai membasuh kaki murid-muridnya. Saudara mengatakan mengosongkan diri itu mana buktinya? Harus ada bukti. Maka Yesus bilang, apa yang aku lakukan ini kalian nggak mengerti, tapi ini adalah teladan. Kalau Yesus mengosongkan dirinya sebagai manusia, dia ingin mengatakan kepada kita yang mengikuti dia, kita yang percaya kepada dia juga bisa mengosongkan dirinya. Karena sebagai manusia Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan hak-haknya. Tadi pagi ini sebelum saya khotbah, saya bilang sama papi, kalau saya pikir-pikir, ada gejolak dalam batin kita selalu mau menuntut hak-hak kita. Berarti kita belum mengosongkan. Masih ada. Papi bilang sama saya, lupakan semua, buang semua. Sebenarnya saya diberkati sekali. Firman ini untuk saya, untuk terus mengosongkan diri. Dan merendahkan diri. Waduh, kosong lagi, rendah lagi. Hah? Mengambil rupa seorang hamba. Artinya di dalam pengosongan diri ini ada penyerahan hak. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Maukah pagi hari ini kita kembali lagi menilik kedalaman hati kita? Apakah kita sudah mengosongkan diri kita? Dalam versi firman Allah yang hidup, ayat 5 dikatakan, hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang, baca, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Dia tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya. Kalau kita semua pegang hak kita, kita akan pakai tuntut hukum pidana, KUHP.
Ini pelanggaran hak asasi. Ini mencemarkan nama baik. Ini pelecehan. Ini apa segala macam. Tetapi di hari kematian Tuhan ini kita belajar sekali lagi. Belajarlah bersikap seperti Kristus. Tadi pagi Tuhan berbicara kuat di dalam hati saya. Kalau kamu pengikutku, kamu harus mengikuti jejakku. Saya ingat ayat itu di 1 Yohanes. Ayat itu berbicara kuat. Mengikuti jejak Yesus. Yesus mengosongkan dirinya. Yesus mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba. Makanya pada waktu prosesi membasuh kaki murid-muridnya, dia menanggalkan jubah ungunya dan dia mengikat handuk atau serbet di pinggangnya. Lalu dia berlutut lalu mencuci kaki murid-muridnya. Sesudah itu baru dia memakai jubahnya. Kemarin saya bilang, dia melepaskan jubah kehormatan. Melepaskan. Petrus bilang, jangan cuci kaki saya tidak mau. Waktu baca ini, kita tertawa terus soal Petrus ini. Sampai di Getsemani dia juga pakai pedang. Yesus bilang, kalau saya mau panggil satu peleton malaikat atau satu batalion bisa. Mana bukti dia merendahkan dirinya? Dia mengesampingkan kuasanya, mengesampingkan kemuliaannya, mengesampingkan dan melepaskan hak-haknya. Sekali lagi, pagi ini saya berkata kepada Tuhan, saya meletakkan semua hak-hak saya kepada Tuhan. Saudara meletakkan semua hak-hak saudara kepada Tuhan, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Sebagai bukti dia mengosongkan dirinya dan tidak menggunakan kekuasaannya. Pada waktu dia di Taman Getsemani, khotbah saya minggu lalu, setelah dia menyampaikan semua kepada murid-murid, selesai berdoa, datanglah Yudas dan pasukan dengan membawa pedang untuk menangkap dia. Saya terharu sekali. Di Getsemani itu ada pengkhianatan. Dan ciuman ini, ciuman pengkhianatan. Itu terluka sekali. Orang mencium kita sebagai tanda pengkhianatan. Sebenarnya cium itu diberikan kepada seseorang sebagai tanda kasih sayang, betul? Kita mengasihi seseorang dan kita mencium dia, tanda cinta kita kepada dia. Tadi pagi saya masih merindukan itu. Tuhan, bagaimana mungkin? Yudas berambil roti dan dia bilang kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang pergi dengan dia, mereka sulit kenal Yesus karena ternyata mirip, murid-muridnya sudah mirip sama Yesus. Saudara mirip Yesus, amin. Dan dia bilang, nanti orang yang saya cium, itulah yang kamu tahu. Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Aku kan. Mereka datang dengan pedang, dengan apa? Petrus cabut pedangnya. Dia potong telinga Malkus. Yesus bilang, siapa bermain dengan pedang akan mati dengan pedang. Itu hukum. Apa yang kau tabur, itu yang kau buat. Masukkan pedang. Dan dengarkan ini. Di situ Yesus ambil telinga Malkus dan pasang loh. Mujizat loh. Kalau saya jadi mereka, saya tidak jadi tangkap tuh. Sampai seperti itu Yesus masih mengasihi. Waduh, saya bilang sama Tuhan, berikan saya kasih-Mu sekali lagi Tuhan.
Sampai kayak begini. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan mereka semua jatuh rebah. Di proses penangkapan tuh jatuh rebah loh. Betapa kuasa Allah turun di tempat itu. Yesus menenangkan semua. Dan dia bilang, akulah dia yang kamu cari. Sekali lagi, khotbah saya minggu lalu, penyerahan diri total kepada Allah itu dibuktikan dalam tindakan. Jadi apa yang kita belajar? Yang pertama, mengosongkan diri, mengesampingkan hak-hak. Tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak, menyerahkan hak. Ada penyerahan hak kita. Mengosongkan diri artinya mengesampingkan kuasa serta kemuliaan dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Di perayaan Jumat Agung pada pagi ini kita belajar bahwa mengosongkan diri saja tidak cukup, tapi harus mengambil rupa hamba. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani itu menjadi gaya hidup kita. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Sudah mengosongkan diri, disuruh bawa lagi ke level lagi, lebih merendahkan diri lagi, turun satu takhta lagi. Kita di level mengosongkan diri ini saja kita masih, aduh, gak bisa terima nih, saya diperlakukan kayak begini nih. Kayaknya harus tuntut nih, supaya minta maaf. Kalau kamu berbuat salah kepada orang lain, kamu gak mau minta maaf. Tapi orang berbuat salah kepadamu, kamu tuntut. Kamu belum menjadi seperti Yesus. Saya belajar. Di atas lagi level mengosongkan diri, merendahkan diri. Turun. Turun sampai mati. Tadi di meja makan saya sharing dengan Angel. Taat tuh sampai kapan sih? Masa taat melulu? Masa kita gak boleh apapun? Hari ini kita belajar satu kebenaran berikut. Ialah taat sampai mati. Bilang saya taat sampai mati. Suka atau tidak suka di dalam keadaan ini, kita harus terus taat. Tuhan ingatkan saya peristiwa Elia. Firman Tuhan datang kepada Elia untuk bernubuat, tidak akan ada air atau hujan yang turun, akan ada kekeringan yang besar. 3,5 tahun. Kita nih baru lockdown berapa minggu ini udah mau teler semua. Sudah mau membosankan. Bayangkan 3,5 tahun kekeringan, kelaparan melanda, dan segala efek pasti terjadi. Karena tidak ada orang lapar, orang yang mencuri dan sebagainya. Tadi malam papi bilang, sampai pagi anjing-anjing berteriak. Sepertinya anjing tetangga sedang ditangkap. Anjing kita berapa kali sudah dicuri orang. Lalu saya bilang sambil tertawa, ngeri ya. Mereka merayakan Jumat Agung pasca ini dengan makan RW hasil curian. Ya, anjing kita sudah berapa kali dicuri menjelang Natal dan menjelang Pasca. Apakah doi ada? Nah, berarti itu papi dia pok, lalu motor lari. Sampai kayak begini, sampai hari ini masih ada orang-orang begitu. Coba panggil anjing kita, saya bilang,
Ada saya bilang, Pak Milky, saya punya ayam banyak, kadang yang habis berkat atau apa ngantar ayam ke saya. Yang anaknya selesai sekolah, pamit mau pergi kuliah, mamanya bawa ayam. Ada yang mau berkat ngantar ayam, ada yang mau baptis ngantar ayam. Jadi saya pelihara ayam ini banyak sekali, tapi kita pas mau makan ayamnya kita sayang. Orang yang curi ayam kita. Ya. Bagaimana? Apakah orang ini orang Kristen? Pasti Kristen, saya yakin. Ya. Tidak ada pertobatan. Perayaan Paskah dilakukan dengan pesta pora, mabuk, bahkan makan RW hasil curian. Dan mereka bilang ini Paskah. Paskah bukan itu. Paskah, setiap kali kita mengingat Paskah, kita mengingat bahwa kita harus taat. Taat sampai mati. Mati untuk kepentingan diri sendiri. Mati untuk hak-hak secara hukum dunia. Kayaknya bertentangan, tapi inilah hukum surga. Kita hidup dengan hukum surga, amin. Papi bilang kepada saya tadi pagi, terserah. Siapa yang mau buat jahat, siapa yang mau buat baik, firman sudah diberitakan. Tidak tahu berapa ratus, berapa ribu firman yang sudah saya khotbahkan atau sudah kita beritakan, sudah diberitakan, sudah diajarkan di gereja ini. Tinggal pilih. Kalau orang itu pilih memberontak, pilih najis, pilih tidak bertobat, itu keputusan pribadi. Tuhan tidak memaksa. Tapi penghukuman akan datang. Ada satu hari yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu hari penghakiman, di mana tidak ada satu orang pun bisa luput. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Dia akan meninggikan engkau. Yang ketiga, jadi mengosongkan, merendahkan, dan taat sampai mati. Yang ketiga, taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Ada 2 kali kata mati. Kita taat sampai mati. Artinya kalau mati biasa-biasa tuh semua orang juga mati biasa. Itu tadi yang saya pikirkan. Sampai mati di kayu salib. Itu satu harga lagi. Bagi hukum Yahudi, orang yang mati di kayu salib itu menjadi terkutuk gitu loh. Mati sebagai penjahat. Ya, dia bukan mati sebagai orang-orang baik. Lalu diantarkan. Ya, kita lihat kalau pasien-pasien COVID-19 ini sedih sekali. Pergi pemakaman tidak ada keluarga, tidak ada bunga. Bahkan kesaksian anak dari hamba Tuhan yang meninggal itu tidak ada ibadah juga. Saya pikir-pikir, Tuhan, beruntunglah orang-orang yang mati kemarin-kemarin. Biar penjahat juga semua orang pergi melayani, betul. Tapi Tuhan bilang, apalah guna bunga dan semua-semua. Ibadah kita di kuburan pun tidak membuat orang tuh otomatis masuk surga. Karena saya terlalu sedih sini pikir-pikir. Tuhan bilang prosesi ibadah dan bunga itu semua sebagai satu penghormatan. Kalaupun ibadah itu sebagai satu kesempatan memberitakan Injil. Tapi ibadah kita di kuburan itu bukan membawa orang itu untuk naik satu level lagi supaya dia masuk surga, bukan. Waktu dia mati semua sudah selesai. Dalam kitab Wahyu bilang semua perbuatannya akan mengikuti dia pada hari penghakiman. Jadi Yesus bilang kalau waktu sangkakala Allah bunyi, yang orang mati di dalam Tuhan itu yang bangkit pertama, lalu menghadap Tuhan. Lalu kita yang hidup yang mengikuti Yesus akan diubahkan. Ini tentang pengangkatan gereja. Diubahkan dan berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Jadi gak usah sedih. Ya. Tidak ada ibadah, tidak ada bunga. Lalu saya pikir-pikir lagi, jadinya penghematan. Berapa keran bunga?
Berapa kalau itu di timur ini mete, belum harus bunuh babi, berapa lagi, apa lagi. Bahkan kalau itu mantunya harus bawa babi keluar ini. Lalu harusnya utang pesta 7 hari. Ya pesta kematian maksudnya, mete untuk kedukaan. Lalu di mete itu judi lah, perjudian. Lalu ada bandar judi, ambil keuntungan di sana. Lalu segala macam kejahatan, justru sampai mayat itu dikuburkan malah. Jadi saya berpikir-pikir, Tuhan yang tahu semua yang terbaik. Taat sampai mati. Level ini mati untuk kepentingan diri. Mati untuk apa? Sampai mati di kayu salib. Satu level baru, untuk bayar harga kepada Tuhan. Harga ketaatan di kayu salib itu. Engkau menderita penganiayaan karena aku. Kau berbuat benar, tapi engkau difitnah, engkau dibenci, mati di salib. Makanya Yesus bilang, ambil salibmu, pikul, dan jalan ikut aku. Mengapa kita harus pikul salib? Supaya di salib itu kita dimatikan terus, kita ingat. Waktu sesuatu terjadi, waduh saya belum disalibkan. Ini masih berasa. Makanya saya ingat kesaksian yang dulu Bapak Jonathan bilang, kalau kamu mau disalibkan, mungkin kamu bisa paku kakimu jongkok dulu begini, atau agak susah juga. Mungkin kau bisa paku tangan sebelah, tapi yang satu ini harus orang lain paku. Bilang amin. Tuhan akan pakai situasi, orang, keadaan untuk menuntaskan rencananya bagi kita. Menyalibkan semua kedagingan, menyalibkan semua kesombongan. Peristiwa COVID-19 menunjukkan tidak ada yang bisa disombongkan. Ada video yang dikirim tuh, orang buang uang gak ada gunanya. Untuk apa uang semua ini kalau satu keluarga sudah mati? Untuk apa rumah mewah? Satu keluarga mati dalam hari yang sama. Uang tidak bisa membeli kehidupan dan keselamatan. Karenanya Tuhan berikan kita hari pada pagi hari di Jumat Agung ini, dengan segala kerendahan hati, meletakkan semua hak kita kepada Tuhan dan menyerahkan hak kita kepada Dia. Merendahkan diri. Satu ayat terakhir. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Baca sama-sama. 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan. Minggu lalu kita ada di Getsemani. Ratap tangis sampai peluhnya menjadi seperti darah. Di sana Dia belajar taat dalam semua penderitaannya. Kalau saya baca percakapan-percakapan Yesus dengan Imam Besar Kayafas, Pilatus, ya, dalam semua prosesi kematiannya, tidak ada satupun kata ataupun satu tingkah laku yang mencemarkan Bapaknya. Tidak ada.
Dia bilang, untuk itu aku lahir, untuk memberitakan, menyatakan kebenaran. Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Sudah bisa bayangkan? Tidak ada satu kata, tidak ada satu perilakunya yang menyebabkan cemooh kepada bapaknya, tidak. Di dalam ketaatannya itu, kehidupannya membawa kemuliaan dan pujian kepada bapaknya. Dia belajar taat dalam penderitaannya. Hal keempat, kalau taat dalam kesenangan oke-oke saja, semua oke, taat. Tapi bagaimana di tengah-tengah penderitaan? Belajar taat di dalam penderitaan sebagai anak. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, roh keputraan, spirit of sonship, roh keputraan ada di dalam kita, maka kita memiliki kerelaan untuk menderita bagi Dia. Taat dalam penderitaan. Katakan, taat dalam penderitaan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Saya mau berkata kepada saudara dan semua anak-anak rohani yang sungguh-sungguh belajar taat dan berjalan dalam ketaatan, menyatakan kemuliaan bagi Bapa, Tuhan akan memberikan promosi. Saat promosi sudah datang kepada engkau, hanya kepada mereka yang taat, bukan pemberontak dan pengkhianat. Pengkhianat Yudas berakhir dengan perut yang terbelah, tetapi Yesus berakhir dengan kemuliaan. Tadi saya bilang ayat terakhir, tapi sebenarnya ada satu ayat lagi, baru pernah saya bagikan ini kepada saudara. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat 22 dan 23. Apa akibat dari ketaatan yang sedemikian rupa? Yesaya pasal 45 ayat 22 dan 23. Baca sama-sama. 3. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Dengarkan ini, apa yang dicatat oleh Paulus dan kitab Filipi, sebenarnya itu diambil dari nubuatan Yesaya, bahwa supaya dalam namanya, nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Promosi yang dia terima ini bukan satu promosi cuma duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia ditinggikan melebihi segala pemerintah, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan, tetapi segala suku, kaum dan bahasa akan datang menyembah kepada Dia. Yesus menjadi pokok keselamatan, dan saya percaya ketaatan kita sampai mati, mematikan semua kedagingan, keduniawian, segala sesuatu yang berasal dari duniawi, kesenangan dunia, akan menyebabkan keluarga-keluarga kita akan datang kepada Tuhan. Ketaatanmu menarik surga terbuka. Saya sungguh yakin peristiwa ini, ya. Dan saya mau taat. Ada yang mungkin mencibir saya atau tidak suka saya di Facebook, karena setiap hari ini saya siaran langsung mesbah keluarga. Saya nggak peduli. Tapi saya mau bilang kepada anak-anak rohani saya, Mami dan Papi cuma mau taat apa yang Tuhan suruh. Secara manusia itu saya capek loh, setiap hari nyanyi khotbah, ya. Tetapi justru setiap hari saya pimpin ibadah, saya pimpin pujian, suara saya tidak habis. Normal terus, tidak flu, tidak batuk. Biasanya khotbah hari Minggu saja pulang tuh udah loyo sekali, ya. Tapi ini setiap hari. Hari ini hari ke-19 live streaming. Dan Tuhan bicara kepada saya, selama lockdown, tutup pintumu dan masuk dan berdoa dengan seisi rumahmu. Dan saya mengharapkan semua anak-anak rohani mendengar instruksi ini. Gak peduli HPmu jelek, dengar di radio. Tidak ada alasan untuk tidak masuk. Tutup
pintu dan duduk di hadapan Tuhan. Ya. Belajar taat. Saya bilang kepada anak-anak di sini, belajar taat yang tinggal di rumah ini. Toh kamu di rumah juga duduk-duduk main game, main apa, lewat jam nonton TV. Mengapa kita tidak duduk di mesbah keluarga? Dan banyak keluarga saya yang jauh di mana-mana, di dalam dan luar negeri, banyak teman boleh mendengar dan boleh ikut ibadah. Bukankah itu menjadi berkat? Amin. Ya. Tapi ada yang tidak suka, terserah. Ya. Iblis pikir Yesus mati dan sudah selesai. Tapi justru ketaatan Yesus itu menyebabkan dia menjadi pokok keselamatan abadi. Dalam Ibrani tadi dibilang, sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat, bukan kepada semua orang, titik, tetapi semua orang yang taat. Kalau kita pengikut Yesus, kita penyembah Yesus, kita mengikuti jejaknya, menjadi taat, taat sampai mati untuk semua keduniawian, mati untuk kedagingan, mati untuk cinta akan uang, mati untuk kepentingan diri sendiri di dalam nama Yesus. Sehingga lewat kehidupan kita, Yesaya menubuatkan akan berpaling kepada Tuhan. Hai ujung-ujung bumi, sebablah aku Allah dan tidak ada datang kepada keselamatan. Aku sendiri telah bersumpah dari mulutku dan telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan aku bersumpah setia dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Saya percaya setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bukankah saudara lihat video-video yang sedang beredar di media sosial, baik di Eropa, baik di Italia, di Amerika, di Israel, di Timur Tengah, orang-orang berlutut, ya bahkan di rumah-rumah, di balkon-balkon, di tempat-tempat parkir, tidak ada pemimpin pujian, semua sujud dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya sungguh yakin Tuhan menghendaki pertobatan massal dan bukan kematian massal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau selama ini kita tidak taat, Paskah bukan membawa kita Jumat Agung untuk menangis sedih-sedih di kuburan. Yesus tidak ada di kuburan. Dia sudah duduk di takhta. Dia sedang menunggu ketaatan kita. Jumat Agung mengingat kita pertama tentang bukti kasih Tuhan dan bukti ketaatannya. Kasih saja tidak cukup. Kalau dalam perjalanan prosesinya Yesus tidak mau, tidak terjadi menjadi pokok keselamatan. Mengasihi juga tidak cukup. Kasih itu membuat kita taat kepada Dia. Kalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, turutilah segala perintah. Kasih dan ketaatan itu seperti mata uang, tidak bisa pisah. Jumat Agung mengingatkan kita tentang bukti kasih Allah dan bukti ketaatan putranya yang tunggal sampai mati di kayu salib. Mari pikul salibmu, menyangkal diri, dan ikut Tuhan setiap hari. Yang bisa ukur kerendahan hati itu apa? Gak ada yang bisa ukur. Oh, saya juga tidak bisa menilai. Mungkin saudara bilang saya sombong, iya kan? Yang bisa ukur itu cuma Tuhan dan kita. Ukurnya dengan firman. Latih diri untuk belajar taat. Saya yakin setiap kali kita buat langkah ketaatan, semua makin jelas. Tuhan akan bawa kita kepada pokok keselamatan abadi dan menuju kesempurnaan. Setelah semua itu Yesus mencapai kesempurnaannya dan menjadi pokok keselamatan abadi. Dan dia sekarang duduk di takhta sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Lewi atau keimamatan Harun,
tapi melalui keimamatan Melkisedek. Marilah kita ikut jejaknya. Undang Yesus masuk di dalam hatimu. Jangan keraskan hati. Tundukkan dirimu kepada Dia. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Dia akan meninggikan kita. Bangkit berdiri dan kita sembah Dia. Menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Semua anak rohani dan semua jemaat di rumah yang sudah mendapat roti dan anggur, siapkan dirimu. Katakan sejauh timur dari barat. Tuhan akan menjauhkan segala pelanggaran kita. Datang kepada Dia dengan betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Jauh ke
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang di kayu salib. Darah-Mu tertumpah di atas kayu salib ya, hanya untuk menebus setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Hanya pujian penyembahan kami, hanya kehidupan kami yang kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau taat sepenuhnya. Kami mau mengikuti semua jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami Tuhan, agar semakin kami berjalan kami semakin kuat dan menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Kami mengingat salib-Mu Tuhan. Salib-Mu yang memampukan kami, salib-Mu yang menghidupi kami, dan salib-Mu itu yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur atas segala firman yang telah ditabur pada pagi hari ini Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh menyatukan hati kami dimanapun kami berada. Yang ada di rumah-rumah, memberkati roti, memberkati anggur ini Tuhan. Biar semua memberikan kehidupan buat kami. Kami mengenang segala pengorbanan. Kami mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu Tuhan, yang rela menjadi manusia, yang rela berkorban di kayu salib hanya untuk menebus setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, sambil bagikan perjamuan kudus, kita nyanyikan sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagimu karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Silakan Ibu Eni. Sukacitaku penuh, ku bermazmur. Bagimu karena ku tahu, karena ku telah ditebus, ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu. Karena ku tahu, karena ku berkemenangan, ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Katakan angkat roti dan anggur. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sekali lagi. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Semua angkat roti dan anggur, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada
ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah ini tubuh Tuhan? Mari kita makan roti ini dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Semua angkat cawan. Inilah darahku, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bukankah ini darah Tuhan? Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus membebaskan. Mari semua angkat lagu ini. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebas. Saudara yang sakit angkat tangan dan jawab Tuhan. Terima kesembuhan. Darah, mari kita akan berdoa bagi bangsa. Ubahkan dan semua yang ada di ruang angkat tangan. Deklarasikan, terima kuasa darah Yesus. Darahmu Yesus. Darahmu
remaja kami. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Belu dan seluruh pemerintah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus menyucikan pemimpin kami. Semua kebijakan keuangan yang akan dicairkan berapa triliun untuk pandemi corona tidak jatuh ke saku orang-orang jahat. Tidak ada korupsi dalam kondisi ini Tuhan. Kami deklarasikan dalam nama Yesus, orang-orang pengambil kebijakan dan pengelolaan keuangan dari pusat sampai ke daerah-daerah sampai di desa tidak ada korupsi. Di tengah-tengah pandemi ini bahkan tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Kesadaran dan takut akan Tuhan, rasa pertanggungjawaban kepada rakyat, rasa takut akan Allah belum ada semua pengelola kebijakan. Di dalam nama Yesus, apa yang menjadi hak-hak rakyat akan dapat, akan yang menjadi hak-hak tenaga medis akan menjadi bagian mereka Tuhan. Apa yang menjadi hak umatmu akan menjadi bagian. Pemerintah akan mengucurkan dana bantuan kepada keluarga-keluarga yang susah, yang ekonominya rendah. Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh sampai kepada mereka. Tidak ada orang-orang jahat yang makan lagi. Dan 600.000 ini dalam nama Yesus yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Kami berdoa Tuhan, hanya Roh-Mu yang sanggup bekerja di setiap hati. Kesadaran bertanggung jawab untuk kepentingan orang banyak. Biarlah hati pemimpin kami hati seorang negarawan, bahkan rela berkorban untuk kepentingan rakyat banyak, bukan ambil kepentingan rakyat untuk dirinya dan keluarganya, atau hanya untuk kelompoknya sendiri. Aku berdoa semua tindakan rasis, kepentingan kelompok dan golongan dihancurkan dalam nama Yesus. Biar hati Allah menjadi hati pemimpin-pemimpin. Kami berdoa ada virus corona ini Tuhan yang menyulitkan banyak orang, bahkan banyak orang yang sudah meninggal. Tuhan, angkat semua ketakutan kami. Kami tetap percaya hidup dan mati kami ada dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini semua angkat tangan dan berdoa untuk para tenaga medis dan keluarganya. Mereka yang ada di garis depan menolong orang-orang sakit 24 jam. Tuhan melindungi mereka dari semua virus ini. Tidak ada yang terjangkit, tidak ada yang mati lagi. Tuhan lindungi keluarga-keluarganya, suami, istri, anak-anaknya, dan seisi rumahnya sehingga tidak tertular dan sebagainya. Kami tahu roh corona ini sudah dihancurkan, dimatikan. Masa expirednya sudah datang. Di dalam nama Yesus, yang sembuh lebih banyak, yang sehat bahkan semua akan sehat. ODP, PDP semua akan sehat. Tidak ada ketakutan yang mencekam kami, bahkan ketakutan menghimpit orang-orang sampai bisa serangan jantung dan sebagainya. Biar dalam kondisi ini mereka datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat TNI dan semua instansi yang tetap bekerja untuk mendukung dalam rangka kaitan menangani virus corona ini. Tuhan lindungi semua instansi terkait, orang-orang yang bekerja dengan hati, bekerja dengan rela, bahkan bekerja dengan pengorbanan. Mereka juga sehat, mereka juga pakai masker dan sebagainya untuk menjaga kesehatan mereka. Semua angkat tangan dan menyerahkan rakyat Indonesia selama masa-masa sosial dan physical distancing ini. Kita betul-betul berusaha tinggal di rumah dan memutuskan mata rantai pandemik ini di dalam nama Yesus. Tidak ada yang menjadi sombong dan menantang duduk kumpul-kumpul di jalan-jalan, mabok-mabok. Bahkan saya dengar ada yang berteriak-teriak di jalan, jual-jual corona. Kau tidak buat ini untuk permainan dalam nama Yesus. Semua pintu masuk iblis atas orang-orang ini kami tutup. Orang-orang ceroboh ini kami tutup dalam nama Yesus. Kecerobohan satu orang akan mendatangkan
Di dalam tubir-tubir laut yang paling dalam, NTT disucikan dengan darah Yesus. Indonesia disucikan dengan darah Yesus. Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia disucikan dengan darah Yesus. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, karena banyak yang tidak kerja, PHK, Tuhan Engkau menolong ojek-ojek dan sopir-sopir online dan sebagainya, pekerjaan yang berharap setiap hari dari pendapatan, Tuhan sanggup menyediakan. Biar mereka sungguh-sungguh belajar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan menggerakkan hati kami semua yang lebih untuk membantu saudara-saudara kami yang susah, sehingga kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sanjung Engkau lebih dari sebelumnya. Kami puji Engkau lebih dari sebelumnya. Kami mencintai Engkau lebih dari sebelumnya. Kami mau taat kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Kami mau mengosongkan dan merendahkan diri kita. Kami lebih dari sebelumnya. Itulah pesan Tuhan pada kami hari ini. Dan kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah, dan terimalah segala berkat-Nya. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan, damai sejahtera, sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, kekuatan, kuasa, hikmat, keberanian dari Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita, bersama-sama kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Jumat Agung. Ada beberapa pengumuman yang Tuhan baru taruh di hati saya. Bagi semua anak-anak rohani, khususnya jemaat GBI Kalvari Misi, kita tergerak untuk membantu atau berbuat sesuatu di tengah-tengah kesulitan ini kepada saudara-saudara kita yang sulit, yang susah. Karena ini akan diprediksi 2-3 bulan ke depan. Sehingga saya mendorong Bapak Ibu untuk kita buat dana diakonia. Kumpul di bidang diakonia akan memberikan. Nanti Bapak Ibu isi di amplop dana pembangunan itu kita ganti dengan dana diakonia. Mami ingin kita menabur. Apakah akan dibuat beli sembako atau dibelikan masker atau apa? Tapi GBI Kalvari Misi harus berbuat sesuatu di tengah-tengah keadaan ini. Saya percaya Tuhan menjamah dan memberkati saudara. Kita akan membantu terutama saudara-saudara seiman kita yang berkekurangan. Sedangkan kami dari BPD GBI NTT juga sedang mendorong semua pendeta-pendeta atau gereja-gereja untuk kami mengirim juga sumbangan kami ke BPD. Itu Mami dan Papi akan kirim ke BPD untuk donasi kita untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi sebagai keluarga besar GBI Kalvari Misi Atambua, saya mendorong kita untuk berbuat sesuatu bagi kota kita. Dalam hari-hari ke depan, kalau sudah terkumpul, kita akan memberikan sembako, beras, minyak, dan katakanlah gula atau apa, susu atau apa, memberikan dengan sukacita kepada saudara-saudara kita. Saya atas nama keluarga dan Gembala Sidang GBI Kalvari Misi Atambua mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Terus alami kuasa Roh Kudus dan firman-Nya bekerja dalam hidup kita, memberkati kita, kuat, sehat, jaga kebersihan, jaga jarak, dan kita akan melewati masa social distancing dan physical distancing ini dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.